Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Salam sehat untuk Anda semua. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kita bersama akan belajar bagaimana memasukkan anggaran silva di SIPKS 2022 pada menu konfirmasi silva ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya Bapak Ibu menyesuaikan dengan bahan-bahannya, entah itu rekap data mulai tahun 2019 sampai tahun 2022, atau bisa oret-oretan, atau bisa Excel ya, yang mungkin yang sudah ahli Excel silakan. Nah, pertama silakan buka SIPKS-nya tahun 2022 ya, seperti ini saya hapus dulu ya, biar tidak bingung. Nanti sini saya pinjam milik teman-teman dari sekolah teman-teman ya, dari teman-teman semuanya, karena yang milik saya tidak ada permasalahan yang kompleks. Di sini saya akan memberikan contoh garis besarnya secara yang kompleks ya. Karena seperti yang Zoom dinas kemarin dengan dinas, contoh dari dinas itu pun seperti formal, untuk formalitas yang mudah sehingga teman dapat dicerna atau dicontoh oleh teman-teman. Seperti ini loh cara dan contohnya. Nah, tapi mungkin ada beberapa permasalahan yang sedikit berbeda dari di SIPKS atau di pos reguler Bapak Ibu masing-masing. Sama seperti nanti yang akan saya sampaikan di sini, mungkin sedikit tidak merucut pada permasalahan Bapak Ibu, tapi secara garis besar insya Allah akan saya sampaikan secara garis besarnya, dan tidak terlalu beda jauh ya. Nah, oke. Silakan persiapkan. Di sini saya siapkan Excel saya, yaitu berupa pos K7 tahun 2020 dan pos K7 tahun 2021. Oke. Nah, lalu pos Kemdikbud. Nah, oke. Baik, langsung saja silakan buka SIPKS tahun 2022. Masuk, silakan login, konfirmasi sisa dana bos, dan juga masuk di bos SIPKS ya Mas, SIPKS tahun 2020 ya, karena milik saya yang kalau saya konfirmasi tahun 2021 tidak bisa dibuka ya. Nah, kenapa? Intinya saya akan mengajukan garis besarnya seperti ini. Nah, kita cek di sini kalau pos Kemdikbud tahun 2020 di sini K7. Di sini kalau kita cek ya. Nah, itu dengan Excel saya yang sini ya, kita fokus di sini sudah sama ya. Nah, tapi perumusannya berbeda di sini. Saya buat ada yang asli, ada yang perumusan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui jumlah ya. Ada berapa sih yang kita masukkan gitu ya. Oke. Karena di sini catur bulan 1 itu kita penerimaan tahap satunya 51150. Oke, nanti kita akan bahas ini. Pertama kita buka dulu pos K7 tahun 2020 ya, ini sudah sama dengan yang ini ya. Nah, lalu saya rumuskan. Ini 51733,742 ini dari mana? Gitu ya. Nah, ternyata ini adalah dari saldo 2019, sisa saldo tahun 2019. Nah, coba kita cek di bos penerimaan ya, silakan masuk di pengeluaran di penerimaan, lalu penerimaan dana ya, nanti akan muncul di situ sisa tahun lalu itu berapa.
Di sini ternyata 583742. 583742 adalah saldo dari tahun 2019. Di sini sisa saldonya tahun 2019 itu 583742. Nah, kalau saya masukkan seandainya ini sesuai penerimaan tahap 1 tahun 2020 yaitu 51150.000, maka 0 nilainya alias nihil ya. Atau Bapak Ibu bisa cek seandainya, karena pada tahun 2020 itu ada yang namanya bos kinerja dan afirmasi. Nah, di sini silakan cek Bapak Ibu, bisa dicek pada catur bulan berapa bos kinerja dan afirmasi itu muncul. Kalau seandainya muncul ini contoh di catur bulan 2, maka jumlahnya itu akan mencapai bukan 68.200 lagi. Ini contoh ya. Tapi bos kinerja dan afirmasi kan jumlahnya 60 juta ya, kalau nggak salah. 60 JT. Nah, 60 juta. Maka di sini otomatis jumlahnya akan bertambah. Bukan 68.200 lagi, tapi 60 juta menjadi 128.200.000. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. 128.2. Nah, ini bos afirmasi. Nah, silahkan cek di Boskem. Lalu penggunaannya bagaimana? Penggunaannya silahkan cek di Boskemdikbud. Silakan pilih tahun ya. Lalu pilih pendapatan jenengan, jenisnya apa, afirmasi atau kinerja. Nah, kalau seandainya kinerja, pilih kinerja lalu filter. Nah, di sini akan ada jumlah sampai sisa dana ya. Kalau seandainya tergunakan semua 60 juta, maka otomatis di sini 0. Ini 0 ya. Di sini 0. Maaf di sini 0 atau penggunaan ditambah ini contohnya penggunaan kan 53.339.003. Nah, tinggal ditambahkan saja. Kalau seandainya habisnya itu 60 juta ya tinggal ditambahkan 60 juta. 60 juta ditambah 5339. Contohnya seperti itu ya, 5339. Nah, maka ini ditambah ini. Nah, jadinya 113.339.003. Nah, 0 ya. Contohnya seperti itu. Nah, tergantung Bapak Ibu kalau penggunaannya berapa. Kalau penggunaan digunakan semua dana kinerja afirmasi otomatis 0. Tapi kalau ada sisa dana, contohnya sisanya 120.000 gitu ya. Tinggal Bapak Ibu kurangi aja 120.000 gitu ya. Jadi ini dikurangi 120.000. Nah, berarti penggunaan ini afirmasi ditambah penggunaan reguler, maka silakan masukkan di sini. Nah, nanti akan ketemu berapa jumlahnya. Nah, lalu sampai Bapak Ibu sisihkan antara pendapatan sisa afirmasi dan atau kinerja ya. Kita hilangkan dulu dari peredaran sini, maksudnya kita sampingkan dulu, nanti baru kita lihat selisihnya berapa, seperti itu ya. Garis besarnya seperti itu, karena di sini tidak ada kinerja atau afirmasi sehingga saya tidak bisa memberikan contoh ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan kita bisa sharing langsung ya. Saya tidak bisa mungkin kalau secara WA mungkin bingung pertanyaannya dengan konteksnya. Nah, mendingan kita bisa bertatap muka biar tahu permasalahannya di mana gitu ya. Itu garis besarnya. Oke, ini saya kembalikan ke asal 68.200.000, penggunaannya 53.339.003. Karena ini enggak ada afirmasi. Nah, lalu di sini kita masuk ke reguler. Nah, reguler filter.
tahun 2020 silakan pilih. Nah, tahun sisa tahun sebelumnya 583.742. Sisanya 583.742. Oke. Di sini sudah sama apa belum? Nah, ternyata 0. Nah, karena 583.742 belum kita masukkan di sini. Nah, sehingga totalnya yang harus kita masukkan di catur ulang 1 bukan 51.150.000 sesuai dengan penerimaan asli, tapi ditambah dengan sisa saldo 51.733.742. Nah, yang ini ya yang kita masukkan. Nah, lalu totalnya saldonya 583.742. Di sini 583.742 sudah sama. Kalau sudah sama, kita entry di SIP KS tahun 2020. Kita masukkan sisa saldonya 583.742. Lalu total penggunaan yaitu habis 155.650.000. Nah, sehingga totalnya 583.742. Nah, sudah sama. Oke. Nah, kita masuk ke tahun 2021. Oke. Kalau sudah masuk tahun 2021, nah di sini biasanya ada perbedaan dikarenakan mungkin Bapak Ibu masih ingat ada pemindah bukuan antara Simpeda ke rekening giro yang awal. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, mungkin Bapak Ibu saya ingatkan atau mungkin yang masih baru akan bingung ya seperti ini. Kok ada kayak gini nah, nggak usah bingung, silakan lihat di SPKS tahun 2020 di pembantu bank ya. Di sini ada di masuk di pengeluaran entry pembantu bank. Nah, di sini silakan masuk bunga dan pajak banknya. Yang dimasukkan bukan yang ada tulisan Simpeda atau pajak bank ya, jangan seperti ini. Tapi yang dimasukkan itu hanya bunga dari giro ya yang dihitung. Ya, silakan dicari. Nah, kalau ada perbedaan seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini tahun 2021 yang dientrykan di SIPKS ya, di sini saya masuk. Yang dientrykan di SIPKS 41851.326 ya. Yang dientrykan di SIPKS 41851.326. Bukan yang saldo 2019 ini saldo tahun 2020 ya. Saldo 2020 yang ini 742 ditambah penerimaan tahap 1 real 4142250, bukan yang ini. Nah, ternyata yang dimasukkan 601326 ya, bukan yang ini. Nah, dari mana ini 601? Kita lihat di SPKS ya, di penerimaan ternyata 601. Kalau kita masukkan saldo 2020 di SPKS ini ya, saya tidak bisa membuka di sini Bapak Ibu, karena kalau saya buka, maaf ya, SIPKS 2021 dan kurang tahu kenapa ya. Di sini coba ya, saya masuk. Coba saya masukkan, kalau masuk alhamdulillah ya, bisa saya contohkan. Oh, bisa. Oke, saya akan contohkan di sini. Nah, di sini saya akan contohkan, nah ini ya, POSK 7 kegiatan. Nah, pada saat masuk kegiatan yang dimasukkan yang ini saldonya ya, sisa saldo 601326 ya, 601 mana ini 601326, bukan yang 583742. Kenapa? Nah, saya nggak tahu karena pada saat kita masukkan dulu ini, di sini ada pindah bos dari tabungan Simpeda ke tabungan giro, sehingga ketika diakumulasi itu jumlahnya ada penerimaan yang namanya sisa store tunai atau pemindah bukuan ya. Di sini saya nggak tahu kok disebut 593 ini dari mana.
ternyata dari store tunai pemindah bukuan. Nah, di sini bunga dan pajak yang asli dari giro saya hitung itu jumlahnya ketemu ini. Nah, silakan Bapak Ibu menyesuaikan kalau memang berbeda dari total anggaran yang seharusnya ya. Nah, karena di sini K7 itu menggunakan yang ini, menggunakan yang tadi 601 ya, 41851 326 ya. Ya, seperti ini 326. Oke. 326. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini maka silakan dicari, berarti sudah ketemu. Lalu bagaimana cara memasukkannya biar sesuai? Maka kita tinggal memasukkan yang sesuai 583 ini ditambah penerimaan, sehingga yang kita masukkan 41833 742, totalnya 497111. Nah, maka di sini kita masukkan sesuai dengan penggunaan, yaitu 147 366 3631 ya, seperti itu. Oke, coba kita masukkan, langsung dimasukkan ke sini. Nah, total 1 filter. Nah, 497111 sudah sama. Nah, kalau sudah sama, Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Ya, di sini saya tidak bisa memberikan contoh yang kompleks ya. Terima kasih, mungkin itu bisa sedikit membantu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selalu berpikir tajam. Kalau sudah, simpan lalu cetak. Ya, silakan simpan. Ini lalu ya. Nah, berhasil disimpan. Lalu klik cetak, nanti dia akan masuk pada zip KS lagi, masukkan lagi. Silakan masukkan lagi, lalu masukkan passwordnya lagi. Nah, login, konfirmasi dana. Nah, silakan cetak, nanti akan cetak. Oke ya, baru cetak. Oke, terima kasih.